Nah, Nih, kalau aku kan memang tidak pernah ada masalah sama makan. Cuma memang aku tuh karena memang kemarin pengobatan, jadi banyak banget teman-teman yang mengalami hal yang sama gitu. Aku melihat tidak semuanya seberuntung aku. Mereka pada kurus-kurus semuanya gitu kan. Terus mereka selalu bilang, aduh makan nggak bisa, mual gitu. Nah itu gimana caranya tuh biar apa ya? Biar tetap bisa biar kebutuhan nutrisinya terpenuhi gitu. Halo viewers Halo Dokter, selamat datang di Halo Talks bersama saya, Dr. Eleonora Mitaning Kristi, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik dari Halo Dokter. Di Halo Talks kali ini, kita akan membahas mengenai nutrisi optimal sebagai salah satu faktor keberhasilan terapi kanker. Buat viewers yang saat ini masih berjuang untuk melawan kanker, tetap semangat ya. Meski mungkin terasa berat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini yang membuat rasa cemas, khawatir, dan kewaspadaan jadi berlipat ganda, tetap kita coba berusaha untuk ingat yuk kalau setiap usaha dan perjuangan ini bermakna. Kondisi ini juga mungkin bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk lebih memperhatikan, merawat, dan menyayangi diri sendiri. Karena kamu dan kita semua berharga. Menurut Globocan atau Global Cancer Observatory untuk tahun 2020, new cases atau kasus baru kanker di Indonesia mencapai angka 396.914, hampir 400.000 kasus baru ya. Sel-sel tumor yang terdapat pada penyakit kanker itu sendiri juga ternyata memberikan pengaruh pada penurunan asupan makan. Kemudian juga membuat pengosongan lambung lebih lambat, sehingga pasien seakan-akan cepat kenyang, padahal asupan makannya masih sangat sedikit. Hilangnya protein otot, juga berat badan, hingga hilangnya massa lemak seseorang juga bisa terjadi pada pasien kanker. Dari pasien kanker, baik kasus baru maupun kasus lama tersebut, banyak juga yang harus dan sedang menjalani pilihan terapi. Ada yang radiasi, kemoterapi, ataupun pembedahan. Nah, terapi-terapi tersebut dapat beresiko membuat pasien mengalami beberapa kendala makan, seperti sariawan, mual muntah, nyeri-nyeri di otot, pegal-pegal, nafsu makan yang menurun, atau bahkan tidak ada sama sekali. Penyebabnya bisa karena faktor psikis, gangguan mood, depresi, atau karena gangguan di sistem pencernaan, seperti adanya perubahan rasa di indera pengecapan. Ada yang jadi lebih sensitif terhadap rasa pahit, atau malah hambar, atau bahkan ada yang merasa seperti mengecap logam. Serta adanya gangguan di saluran cerna lainnya, seperti diare, konstipasi atau sulit BAB, nyeri atau kram perut, dan lainnya. Makanya bisa disimpulkan bahwa pasien kanker memang berpotensi tidak mendapatkan asupan makan yang optimal, padahal pemenuhan nutrisi ini penting untuk mendukung pengobatan dan pemulihan. Nah, apalagi buat para pasien kanker nih, adanya interaksi antara sel kanker dengan sel tubuh menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan, hingga terjadi juga peningkatan kebutuhan energi. Makanya selain membutuhkan energi lebih untuk menjalani terapi kanker atau kemoterapi, pertumbuhan sel kanker dalam tubuh juga menyebabkan pasien kanker membutuhkan nutrisi ekstra untuk mencukupi kebutuhan tubuhnya, serta meningkatkan berat badan dan massa ototnya. Berarti pemenuhan nutrisi pada pasien kanker tuh sulit dan challenging ya? Ya, memang bisa dikatakan demikian, tapi kita tentu masih bisa mengusahakannya kok. Lagi pula, ada juga loh masa saat pasien kanker masih memiliki nafsu makan yang cukup baik atau setidaknya punya tekad yang kuat untuk memenuhi asupan nutrisi, sehingga mau dan bisa mengonsumsi sesuatu baik makanan maupun minuman. Nah, masa ini disebut dengan golden moment-nya pasien kanker. Masa inilah yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Namun, meski nafsu makan sedang baik nih, tetap pastikan ya asupan yang dikonsumsi merupakan nutrisi yang optimal dan tepat. Makanya sehubungan dengan itu, di episode Halo Talks kali ini, kita kedatangan bintang tamu spesial nih, seorang public figure yang juga adalah seorang cancer survivor. Katanya saat menjalani kemoterapi, ia masih bisa mengkonsumsi berbagai makanan loh. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke topik kita kali ini. Halo Mbak Feby, welcome to Halo Talks. Apa kabarnya nih Mbak? Cerah banget pakai warna Baik. orange.
Yeay. Wah, iya biar semangat kita. Iya, biar semangat. Mau talk show. Oh iya, kita mau sharing ngobrol-ngobrol ya. Sebelumnya terima kasih banget udah nyempetin waktunya untuk hadir dan ngobrol-ngobrol di sini. Saya juga salut banget dengan Mbak Feby karena sudah sangat berani dan tetap memiliki semangat untuk berjuang melawan kanker. Terus mau juga untuk sharing pengalamannya sebagai seorang cancer survivor, serta bisa banget jadi inspirasi dan penyemangat untuk banyak orang, terlebih para pejuang kanker. Ya, amin. Karena saya merasakan bahwa salah satu kekuatan terbesar kita adalah pengalaman kita yang paling buruk. Ya. Gitu. Jadi pengalaman paling buruk yang bisa kita lalui, yang bisa kita pelajari, itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita, sebuah kemampuan bagi kita juga untuk bisa memberikan semangat kepada sesama kita gitu loh. Okay. Jadi ya aku ya dengan segala apa yang aku lewati di tahun lalu sampai sekarang ini, aku merasa ya I have to share. Aku ada apa ya, ada sebuah urge apa ya, kayak kemauan dalam hati aku gitu untuk sharing buat semuanya gitu. Ya betul. Jadi seneng banget. Karena kalau Mbak Feby nggak sharing nih, maksudnya kalau dengan sharing itu tuh bisa jadi kekuatan buat orang lain yang mungkin lagi masa-masa bingung, galau, nggak semangat gitu. Melihat Mbak Feby sharing dengan segala perjuangannya, itu sangat banget bisa menginspirasi orang lain. Thank you banget ya Mbak Feby. Sekali lagi selamat datang di All Talks. Kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Di episode kali ini kita akan bahas tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi bagi para pejuang kanker. Oke, makanya hari ini kita undang Mbak Feby sebagai seorang cancer survivor dari kanker ovarium ya Mbak Feby ya? Iya, betul. Jadi tahun lalu itu saya didiagnosa kanker ovarium stadium 1C. Oke, status C. Nah, kalau boleh berkenan nih cerita dari awalnya dulu ya, gimana sampai akhirnya Feby bisa tahu kalau pada waktu itu ternyata mengalami kanker? Saya cukup beruntung karena waktu itu saya cek ke dokter, walaupun saya ngerasain simptomnya tuh nggak terlalu terasa, nggak signifikan gitu ya? Nggak signifikan. Sakit pun enggak, cuma memang saya merasa kayak ada yang ganjil di perut gitu. Saya pikir lambungnya, karena saya juga, ya biasalah penyakit lambung tuh kayaknya penyakit semua orang ya. Telat makan, kadang-kadang suka makan yang pedas gitu. Cuma kok saya pikir ini kok kayaknya ada something, cuma masih, karena waktu itu lumayan sibuk ya, jadi nggak terlalu gitu ya. Gitu kan. Biasa, pas pandemi mulai, kan kita lockdown tuh, makin terasa gitu. Terus saya makan, terus berapa kali saya makan, saya rasa mual gitu kan. Mual. Saya ceklah ke dokter gitu. Entah kenapa, ke dokter kandungan. Gak tahu kenapa saya pikir kayaknya kalau lambung ya nggak mungkin deh. Karena selama pandemi saya makannya teratur. Makannya teratur gitu. Jadi pasti ada something wrong. Entah kenapa saya ceknya ke dokter kandungan gitu kan. Ditemukanlah tumor gitu. Dan puji Tuhan ketemunya itu masih stadium awal. Jadi saya cukup beruntung gitu kan. Belum stadiumnya belum lanjut, belum menyebar kemana-mana gitu. Nah, terus waktu itu sempat menjalani terapi ya, kalau nggak salah ya Mbak Feby ya? Ya, jadi saya dioperasi, diangkat tumornya sekaligus juga rahimnya, semuanya dibersihin supaya tidak comeback lagi itu dead cancer selnya. Terus disarankan untuk kemoterapi. Selama 6 kali. Kemoterapi ya. Nah, pas banget nih. Saya mau tanya-tanya ya Mbak Feby. Tadi kan di awal saya sempat tuh menyinggung tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi bagi pasien kanker. Saya pernah lihat wawancara Mbak Feby di beberapa acara atau event tertentu. Katanya nih, Febiola tidak mengalami penurunan nafsu makan yang berlebihan. Benar nggak Mbak Feby? Nanti sharing-sharing ya. Soalnya kan pada umumnya nih, efek samping dari kemoterapi tuh ada yang mengalami. Tadi mungkin Mbak Feby ada mual gitu ya. Muntah, nggak makan. Ada juga yang mengalami perubahan sensasi indera, pengecap maupun penghidu. Jadi kayak misalnya makan juga lebih hambar atau pahit gitu. Kemudian ada gangguan mood, juga bisa nyeri otot, nyeri kepala, lain-lain yang semuanya itu mengakibatkan nafsu makan atau mood untuk makan tuh turun. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Mbak Feby sendiri, gimana ceritanya? Adakah kendala-kendala yang waktu itu dirasain Mbak Feby? Ya, jadi waktu itu saya mual dan rasa mau muntah itu waktu sebelum dioperasi justru. Sebelum dioperasi. Setelah dioperasi, balik tuh nafsu makannya gitu. Tapi kan ini hal yang lain ya. Nah, setelah itu kan kemoterapi. Nah, kemoterapi itu memang
beda gitu. Memang setiap orang efeknya berbeda. Yes, kebetulan di saya masih mempunyai nafsu makan yang cukup baik gitu ya. Walaupun kalau habis kemoterapi, misalkan habis treatment hari ini gitu, biasanya hari kedua ketiga tuh rasanya tuh mual, nggak karu-karuan gitu badannya. Kayaknya udah nggak karu-karuan banget, cuma saya agak paksa untuk makan. Nah biasanya kalau udah hari-hari keempat, kelima itu udah mulai balik pelan-pelan nafsu makannya. Gitu biasanya ya aku juga banyak makan makanan yang mengandung omega 3 ya. Omega 3. Iya, terus juga aku juga banyak yang mengandung asam lemak, yang mengandung EPA gitu kan. Terus juga protein ya, karbohidrat yang cukup. Terus kalau perlu juga aku kadang-kadang minum ini oral nutritional supplement karena memang kan kemoterapi itu butuh banget yang namanya kalori tambahan karena yang aku tanya di dokter kemoterapi itu membakar kalori lebih banyak. Biasanya kita cuma terbakar kalori cuma 2.000, mungkin untuk kemoterapi lebih. Jadi kita memang perlu banget ekstra energi. Ya. Betul tuh. Jadi benar sih. Jadi memang kata dokter yang Mbak Feby benar. Memang kemoterapi kan butuh selain memang karena sel kanker sendiri itu membutuhkan kita kalori lebih banyak dan menjalani kemo kan juga butuh tenaga gitu ya Mbak Feby ya? Sangat. Karena kemoterapi itu kan secara mental juga kan gempur ya. Secara fisik juga kayak kita tuh kayak lagi berperang. Makanya dibilang makanya kenapa ada istilahnya warrior and survivor in cancer. Karena memang kita bener-bener kayak warrior gitu. Dan kalau kita bisa survive tuh kita bener-bener survivor gitu. Karena banget ya, pejuang gitu. Udah kayak perang, pejuang, kita tuh pejuang gitu kan. Dan pejuang itu kan tidak seperti orang biasa gitu kan. Pejuang itu membutuhkan energi yang lebih. Ya, betul. Dibutuhkan, ibaratnya kita perlu segala amunisi dan peluru. Untuk melawan si sel kanker ini kita perlu gitu kan. Nah, itu makanya perlu banget kayak tambahan-tambahan suplemen untuk mendukung kesehatan kita dari dalam gitu. Jadi pelurunya atau amunisinya itu adalah nutrisi gitu ya Mbak Feby ya? Iya, betul. Jadi aku juga ada minum sih. Soalnya memang kalau menurut saya mau stadium berapapun cancer itu tidak ada yang mudah. Mau mungkin severity-nya berbeda-beda, tantangannya berbeda-beda, side effect dari tiap terapi berbeda-beda itu tidak ada yang mudah. Dan seperti yang aku bilang tadi juga nih, nutrisi memang penting untuk mendukung terapi dan proses pemulihan pasca terapi. Gitu. Jadi aku cerita sedikit boleh ya Mbak Feby ya? Boleh banget. Iya, jadi ada perubahan-perubahan dalam tubuh akibat adanya sel kanker itu sendiri. Makanya tadi Mbak Feby bilang, dokternya bilang nih kalau menjalani kemoterapi tuh banyak kalori yang lebih banyak dibutuhkan untuk dibakar gitu. Selain itu juga ada efek samping dari terapinya. Nih aku jelasin dikit secara teori medisnya ya. Jadi sel kanker itu akan mendorong pelepasan senyawa yang namanya sitokin. Nah lagi hits nih sitokin ya. Nah di sel kanker tuh lagi hits ya dia. Ternyata bukan ada cuma juga sitokin ini. Ada, bukan cuma COVID-19 tapi sel kanker juga mendorong pelepasan sitokin. Sitokin ini sifatnya pro-inflamasi atau pro-peradangan sehingga menyebabkan peradangan pada tubuh. Salah satu dampak peradangan ini tuh rasa nyeri, nggak nyaman untuk makan. Kemudian sitokin itu juga bisa memicu pelepasan senyawa lain yang menyebabkan terjadinya katabolisme. Nah tadi nih mungkin menurut dokternya Mbak Feby, katabolisme itu adalah pemecahan molekul-molekul besar dalam tubuh kayak protein. Nah itu dipecah tuh termasuk protein otot sehingga berpotensi ototnya mengecil. Nah selain protein terus kita juga terdapat pemecahan lemak tubuh gitu. Jadi ada senyawa-senyawa yang memicu pemecahan lemak tubuh. Makanya tadi Mbak Feby saya setuju banget tuh butuh asam lemak tambahan karena lemak yang di tubuh sendiri tuh udah banyak dipecah oleh senyawa yang dihasilkan oleh sel kanker. Kita bicara lemak baik lah ini. Iya, lemak baik, good fat benar. Lemak tidak jenuh gitu ya, betul. Kemudian, juga nih sel kanker juga menyebabkan lambung terasa penuh lebih cepat gitu. Jadinya malas makan, cepat kenyang. Kemudian tadi seperti yang Mbak Feby bilang, juga senyawa-senyawa mempengaruhi otak sehingga mulai timbul perubahan mood, depresi, memicu anoreksia atau makan sedikit gitu. Itu juga berpengaruh.
Nah, betul. Jadi mirip-mirip kayak COVID ya? Iya, betul. Cuma ini bagian lainnya nih, sitokin lagi hits, ternyata kanker juga ada sitokin gitu. Iya. Nah, sama tadi terapi kanker, kemo, radioterapi, itu efek sampingnya mungkin Mbak Feby yang mual-mual di hari pertama kedua ya gitu. Itu benar tuh. Iya. Terus mulut tuh kayak berasa logam ya. Oh, betul. Mulut berasa, ada juga selain berasa logam, ada yang pahit, ada bahkan yang hambar. Begitu makan jadi pasti nggak enak ya gitu. Betul. Memang sekali lagi severity-nya berbeda-beda pada masing-masing pasien kanker gitu. Tapi semuanya itu mempengaruhi asupan makan gitu. Nah, kalau aku kan memang tidak pernah ada masalah sama makan. Cuma memang aku tuh karena memang kemarin pengobatan, jadi banyak banget teman-teman yang mengalami hal yang sama gitu. Aku melihat tidak semuanya seberuntung aku. Mereka pada kurus-kurus semuanya gitu kan. Terus mereka selalu bilang, aduh makan nggak bisa, mual gitu. Nah itu gimana caranya tuh biar biar tetap bisa biar kebutuhan nutrisinya terpenuhi gitu. Nah kalau menurut aku nih Mbak Feby tuh salah satu pasien kanker yang punya golden moment gitu. Jadi karena ada event atau waktu-waktu di mana Mbak Feby bisa dan mau konsumsi makanan atau minuman gitu ya. Mungkin pasien kanker lain juga tidak selamanya dalam periode terapi itu susah banget untuk menerima asupan makan. Nah, pas lagi golden moment ini nih harus dimanfaatin untuk memenuhi kebutuhan nutrisi supaya bisa jadi cadangan dan amunisi buat next terapi selanjutnya untuk perbaikan jaringan tubuh dan lain-lain. Nah, jadi seperti yang tadi Mbak Feby bilang kan, pilih misalnya makanan atau nanti pengganti makanan yang kaya akan protein, kalori, vitamin mineral, dan EPA ya. Eicosapentaenoic acid. Nah, Mbak Feby ini oke banget nih, mungkin udah search banyak hal nutrisi kanker yang penting nih, makanya tahu EPA. Pasti ya. Iya, kita juga itu soalnya saya juga penggemar sesuatu yang natural gitu kan. Yes, betul. Jadi EPA itu kan memang sesuatu yang bukan chemical, bukan apa gitu kan, natural dan gampang diserap tubuh. Iya, gitu. Betul. Jadi tapi ini belum tentu semua tahu kayak Mbak Feby, mungkin ada yang ya sedang sibuk menjalani kemo, radiasi sehingga belum sempet nih untuk tahu atau mencari tahu nih nutrisi yang penting untuk cancer apa gitu ya. Makanya kita ngobrol-ngobrol ya biar sharing biar tahu gitu. Nah, EPA tuh apa sih? EPA itu adalah salah satu jenis asam lemak omega 3. Nah, omega 3 itu bukan cuma EPA, ada ALA, asam alfa linolenat, ada DHA, docosahexaenoic acid. Nah, salah satunya lagi adalah EPA. Yang kita omongin ini EPA. Jadi, benar kata Mbak Feby tadi, dia asam lemak yang good fat ya, yang tidak jenuh gitu. Nah, ini penting, dia tuh asam lemak ini zat gizi yang esensial, karena tubuh nggak bisa produksi sendiri. Jadi, kita harus mendapatkannya dari bahan makanan gitu. Nah, omega 3 ini si EPA ini fungsinya apa sih? Nah, dia menurunkan respon inflamasi atau peradangan pada pasien kanker. Tadi kan yang sitokin itu nyebabin peradangan. EPA itu dengan dosis yang tepat dia membantu menurunkan. Kemoterapi juga ada peradangan ya? Yes, betul. Kemoterapi juga. Jadi ekstra ya peradangannya ya Mbak Feby ya, dari kemo sel kankernya juga gitu ya. Iya tuh, makanya dibilang survivor and warrior karena perjuangannya berat gitu. Tapi keren banget Mbak Feby karena udah bisa sharing dan kasih contoh kalau itu mungkin kok dilalui gitu ya. Ini nutrisi nih, makan yang baik bisa kok tetap pada pejuang kanker gitu ya Mbak ya. Betul. Karena kan waktu kita di kemoterapi itu apalagi sebagai wanita ya, kita juga bukan cuma berjuang sama kondisi tubuh dalam, tapi luar juga. Botak loh, saya sempat tidak punya rambut, jadi secara mental kita diserang, secara jasmani kita diserang gitu kan. Jadi memang kita betul-betul butuh yang namanya suplemen, oral nutritional suplemen yang bagus, karena saya percaya yang namanya kesehatan itu selain kesehatan tubuh yang prima, itu akan mendukung juga kesehatan mental kita yang prima gitu. Ya. Karena fisik dan psikis ya, kalau cancer itu yang diserang gitu. Meskipun aku lihat Mbak Feby sih waktu nggak ada rambut tetap kece, tetap cantik. Cuma ya pasti di dalam itu akan berpengaruh ya, karena tadi kan sel cancer juga mempengaruhi senyawa di otak, bikin depresi dan apalagi kan tidak semua yang seperti Dr. Mita. Ada juga yang
kok rambutnya sekarang begini, kok sekarang begitu, ada lah, apalagi netizen kan. Netizen gitu. Nih. Makanya nih, kita sharing deh, kalau itu tuh perjuangan loh. Ini mau makan aja perjuangan loh, untuk memenuhi nutrisi yang bagus pada pasien kanker, pilih-pilih makanan apa, minuman apa, ONS apa, nih perjuangan loh, gitu ya. Oke. Betul. Tadi yang EPA nih, tambahin lagi nih. EPA itu adanya di mana? Dia tuh biasanya ada di fatty fish tuh, ikan berlemak ya, tuna, salmon, tongkol, sarden, terus minyak ikan juga. Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi menjalani kemoterapi, mual, muntah, ya mungkin boro-boro mau makan ikan ya. Kadang-kadang kan terdapat perubahan penghidu, tadi rasanya juga jadi rasa logam gitu ya. Jadinya susah tuh untuk yang dari ikan-ikanan ataupun minyak ikan. Jadi kita bisa tambahkan dari bahan atau minuman yang sudah ditambahkan kandungan EPA gitu. Betul, karena ini lucu. Jadi waktu aku kemoterapi itu aku hanya mau makan makanan yang aku suka. Oke. Tapi kata dokter juga menyarankan, pokoknya yang membuat Mbak Feby happy. Cuma kan kadang-kadang makanan yang kita suka belum tentu gizinya bagus. Karena daripada nggak sama sekali makan, saya makan. Nah, makanya saya suka siasatin. Nah, ini saya minum nih oral nutritional supplement yang lengkap banget. Dia juga ada asam lemak. Asam lemaknya lumayan, 1000 mg. Yes, 1000 mg. Itu lumayan kan? Lumayan nah, aku lupa nih dok, kebutuhan asam lemak kita tuh sehari berapa ya? Jadi jadi aku coba jelasin dari energi nih butuhnya berapa gitu ya setiap hari. Kalau pasien kanker itu ada yang ambulatory atau masih bisa aktivitas, sama yang bedridden itu kebutuhannya berbeda. Tapi antara sekitar 20 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan gitu. Itu jadi ini untuk pasien kemoterapi ya? Kemoterapi. Terus kemudian bener nih untuk kebutuhan protein tadi kan juga Mbak Feby cari yang proteinnya bisa memenuhi tinggi gitu ya. Benar, karena proteinnya juga ya. Proteinnya good. Tadi karena memang kalau pada cancer kan ada pemecahan atau katabolisme dari molekul protein tuh. Jadinya kita butuh untuk cover itu. Berapa banyak butuhnya kalau protein itu di atas 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi misalnya beratnya 40 jadi 40 gram atau bahkan bisa di atas itu, bisa di 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau beratnya 40, 60 gram. Oh, itu untuk normalnya ya dok? Itu untuk kebutuhan normalnya pada pasien. Ini juga pengetahuan juga buat saya, karena kan sekarang saya udah sembuh. Ya. Lagi pengen bentuk otot sedikit gitu, karena ototnya hilang semua gara-gara kemarin gitu kan. Nah, kira-kira kalau kayak saya sekarang ini perlunya berapa? Nah, bahkan 1 gram. Nah, 1 itu sebenarnya minimal, kalau bisa di atas 1. Bahkan kalau fungsi ginjal normal itu bisa di 2 gram per kilogram berat badan per hari. Itu terbilang aman gitu. Tapi kalau ada gangguan ginjal, kita perlu adjust lagi ya, 1 atau 1,2 gram per kilogram berat badan. Tapi kalau ginjal ya 2 gram bisa gitu. Nah, terus untuk lemak nih memang kita bisa spare lebih banyak. Apalagi kalau yang ada gangguan namanya resistensi insulin. Itu biasanya pada kanker-kanker tertentu dapat terjadi tuh resistensi insulin. Jadi terganggunya respon sel tubuh terhadap hormon insulin. Nah, itu bisa lemaknya lebih banyak lagi, sekitar 0,7 sampai 1,9 gram per kilogram berat badan, atau bisa 60% deh dari kebutuhan energi. Tapi justru harus lemak yang baik tentunya gitu. Nah, EPA, tadi kan ya butuh EPA berapa sih? Benar, seperti kata Mbak Feby, omega 3 atau EPA untuk pasien kanker itu 1-2 gram per hari. Jadi dari penelitian dari jurnal European Society for Clinical Nutrition and Metabolism untuk pasien kanker, itu supaya dapat menurunkan respon peradangan pada pasien kanker, memperbaiki nafsu makan, ningkatin berat badan dan massa otot, itu EPA-nya minimal 1 gram. Jadi 1-2 gram per hari gitu. Jadi asam lemaknya butuh 1 atau 2 gram, proteinnya butuh sekitar 1 atau 2 gram. Betul. Per berat badan ya. Per berat badan. Kalau kalorinya itu, kalau bedridden 20 sampai 25 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau ambulatory bisa 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, berat badannya itu tapi tergantung status gizinya. Kalau dia status gizinya normal atau underweight, pakai berat badan saat ini. Kalau status gizinya overweight atau obesitas, digunakan berat badan yang ideal gitu. Jadi memakai berat badan yang buat dituju, misalnya
mau turun 5 kilo gitu kan, yang sebelumnya dikurangi 5 kilo, habis itu baru dihitung semua nutrisinya. Iya, jadi gitu. Wah, bagus sih dapat ini ya, banyak dapat knowledge aku. Iya, tapi kalau udah normal ataupun lagi justru kurang, pakai berat badan sekarang gitu. Yes. Oke. Terus, ini kita nih penting banget karena kita nih suka nggak peduli sama yang namanya nutrisi. Padahal nutrisi itu betul-betul berpengaruh untuk kesembuhan. Banget. Sama vitamin mineral nih. Vitamin mineral perlu berapa? Sebenarnya kalau vitamin mineral itu kita ikut list angka kecukupan gizi dari Kemenkes. Jadi standar-standar aja. Kecuali memang terbukti defisiensi atau kurang gitu ya. Ada mikronutrien atau vitamin mineral tertentu yang kurang, baru ditambahkan suplementasi. Tapi kalau cukup-cukup aja sih pakai yang memang direkomendasikan untuk sehari-hari gitu. Intinya memang sesuai kondisi klinis patient cancer. Dan tadi kalau misalnya ONS itu kan tinggi protein dan asam lemak omega 3. Jadi itu juga nanti pemilihannya jangan lupa konsultasi sama dokter ya, biar makin tepat dan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien cancer gitu. Wah, senang banget aku dengarnya. Ya ini penting karena memang aku merasakan banget ya, apalagi di Indonesia itu orang suka meremehkan yang namanya nutrisi. Padahal nutrisi ini betul-betul membuat kita bisa healing gitu ya, bisa apalagi dalam masa-masa penyembuhan gitu. Orang suka lupa, padahal sebenarnya ini penting sekali. Iya, sama. Tadi nih Mbak Feby tuh punya ya golden moment lah, saat-saat Mbak Feby masih bisa asupan nutrisinya masih optimal, mau makan gitu ya, mau minum. Nah, tapi memang ada yang enggak tuh, ada yang enggak mengalami golden moment itu. Tapi sebenarnya banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya nih makan susah, terutama yang konsumsi makanan padatnya susah, kita bisa tuh dari guideline, dari ESPEN tadi, itu juga bisa memberikan rekomendasi tadi, ONS, Oral Nutritional Supplements tuh. Mbak Feby ini udah tahu banget nih pasti ONS ya, dari tadi disebut pasti udah research, udah cari tahu gitu kan, sehingga paling tahu yang pas untuk Mbak Feby. Tapi mungkin di luar sana belum, jadinya udah dia menyerah nih, nggak bisa makan, aduh makan nasi susah, makan bubur susah, udah give up gitu ya. Nah padahal kita bisa ganti dengan, apalagi kalau yang jadinya cuma bubur, cuma pakai bubur doang sama kecap, itu cuma dapat karbohidrat aja. Bener, karbohidrat sama natrium ya, udah gitu. Padahal tadi protein butuh, asam lemak segala butuh gitu. Nah, ONS tuh apa sih gitu? Jadi ONS itu campuran nutrisi yang udah lengkap, udah dipadukan secara homogen lah jadi satu gitu ya, dalam satu sediaan. Biasanya tuh bisa dikonsumsi secara oral melalui mulut, atau kalau yang pakai bantuan selang makan juga bisa tuh pakai NGT namanya gitu. Nah, bentuknya bisa cairan atau bubuk. Nah, yang lebih praktis lagi ada tuh yang bentuknya dalam botol, jadi ready to drink, gampang. Nah, selain diminum, aku juga suka tuh yang ready to drink yang ya, siap diminum, tinggal dibawa. Tinggal dibawa di tas kan, simpel banget, dibawa traveling, terus higienis juga. Higienis, betul. Gampang dan pasti nutrisinya kan udah jelas ya, kayak kalorinya jelas gitu, proteinnya juga oke, EPA-nya juga ada, dan bisa ini, Mbak Feby pernah coba nggak ONS tuh bisa dijadiin es krim atau campuran smoothies, itu juga bisa. Gitu. Boleh juga tuh ya, ya. Jadi kayak semacam kalau sekarang tuh orang-orang tuh suka minum protein powder, ini bahkan lebih bagus lagi gitu kan, bisa dicampur daripada kita pakai susu yang banyak lemak, itu mending kita pakai ini. Jelas lebih bagus. Betul. Jelas ya. Terus kalau tadi kan ada yang indera pengecapannya terganggu, rasa-rasa logam, rasa pahit. Nah, ONS ini tuh juga ada varian rasanya tuh nggak cuma plain, tapi banyak ya rasa buah-buahan, itu bisa dipilih. Jadi bisa menggugah semangat untuk mau minum gitu. Iya sih, mudah-mudahan ini juga pelajaran juga ya buat bukan cuma pasien kanker, tapi juga mereka yang para caregiver yang merawat orang yang mempunyai sakit berat gitu ya. Mungkin bisa memberikan ini juga perlu tips seperti ini, karena kan para pasien ini perlu banget dibujuk biar mau makan gitu kan. Ya, betul. Mungkin bisa diolah-olah jadi apa gitu biar mereka tuh
kayak seneng makannya gitu, tetap fun, tetap seru makannya. Tetap seru, jadi es krim atau jadi apa? Iya. Ya. Nah, sama jadi pas saat golden moment itu dipilih yang ONS-nya kandungannya oke. Kalori kan tadi kita butuh ekstra ya. Jadi bisa kita pilih ONS yang 1 cc-nya itu kalorinya lebih tinggi. Jadi mostly kalau di luar sana makanan cair gitu kan 1 cc itu 1 kilokalori. Jadi 200 cc ya kalorinya 200 gitu. Tapi kita juga bisa memilih ONS yang 1 cc-nya terkandung misalnya 1,5 kilokalori. Jadi kalau kita minum 200 cc itu udah cover 300 kilokalori. Itu lumayan kan gitu. Lumayan banget. Sama tadi EPA-nya tadi untuk menghentikan atau meminimalisir peradangan minimal 1 gram atau 1000 mg per hari. Itu kita juga bisa tuh cari yang kandungan EPA-nya sekian. Dan protein, untuk cover si proteolisis atau pemecahan protein, kita butuh at least di atas 1 gram, minimal 1,5 gram protein per kilogram berat badan, atau kalau bagus ginjalnya bisa 2 gram. Jadi kita pilih yang proteinnya juga cukup tinggi. Sesuai dengan kondisi masing-masing, jangan lupa konsultasi ke dokter terkait konsumsi ONS ini. Biar makin sesuai, biar makin cocok dengan kondisi masing-masing. Yes. Betul. Terima kasih banyak loh dok, ini banyak banget nih ilmu-ilmu yang saya dapat. Ini juga saya penting banget karena setelah fit seperti sekarang ini juga kan saya pengennya terus fit ya gitu. Yes. Apalagi after chemoterapi ini bener saya bilang, badan tuh kayak apa ya? Kayak nggak fit gitu, bukan nggak fit, lebih gampang capek. Ya. Makanya saya juga sekarang tuh mulai aktif olahraga. Nah itu kan perlu sekali juga nutrisi, pengetahuan mengenai nutrisi, biar olahraganya semakin semangat. Betul. Terima kasih banyak. Sama-sama. Soalnya ini nutrisi jangankan buat yang lagi berjuang melawan kanker, yang sehat aja butuh gitu ya. Apalagi yang butuh energi ekstra seperti pada pejuang kanker. Dan terima kasih banget Mbak Feby juga udah sharing, kemudian juga memberi semangat. Olahraga juga, kadang-kadang yang sehat aja suka pada malas olahraga. Ini Mbak Feby aja yang udah selesai kemo, cancer survivor, olahraganya bisa semangat. Kita juga harus bisa semangat. Makasih banget nih Mbak Feby udah sharing dan mau berbagi semangat, tips. Jadi kita semua makin semangat juga dan menjadi inspirasi buat yang lain. Jadi mengingatkan juga kalau nggak sendiri. Ya kadang-kadang kan semakin merasa sendiri, menjalaninya berat, terus ngelihat orang lain yang sharing itu penerangan tersendiri lah, semangat tersendiri gitu. Iya, malah saya merasakan setelah ini berhasil saya lewati, saya ngerasa hidup ini berharga banget ya. Gitu ya. Dulu mungkin suka kurang menghargai hidup atau suka kurang bersyukur. Sekarang ini kayak semuanya tuh disyukuri gitu. Ya. Kalau dulu ngerasa kayaknya bisa lari di treadmill tuh kayak biasa aja gitu. Ya. Nah, sekarang bisa lari di treadmill, aduh, saya ngerasa anugerah saya ya, merasakan. Anugerah. Saya pernah merasa lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan bangun dari tempat tidur aja nggak bisa. Sekarang saya bisa lari di treadmill, itu luar biasa, itu anugerah banget. Yang harus disyukurin. Nah, apalagi yang sehat, harus jaga kesehatan. Karena yang paling mahal itu bukan uang yang kita punya, bukan pekerjaan, tapi kesehatan. Gitu. Oke. Nah, Mbak Feby, gimana sih waktu itu pengalaman pakai ONS-nya? ONS apa yang waktu itu Mbak Feby pilih? Terus gimana kok bisa milih yang itu? Biar teman-teman yang mungkin belum tahu nih soal ONS, dan itu juga bisa jadi alternatif ternyata buat yang lagi susah mengkonsumsi makanan padat, itu bisa punya alternatif lain dan tahu cara milihnya gimana dan yang bagus tuh apa gitu. Iya, saya cek kebetulan ketemu di Instagramnya Support and Care. Jadi ini ada oral nutritional supplement yang bagus banget menurut saya, karena itu mengandung EPA atau asam lemak 1000 mg. Dia juga kecil, 200 ml ya, jadi nggak bikin enak, cukup lah jumlahnya gitu kan. Dan dia mengandung 300 kalori, itu bagus banget. Terus juga dia ada mineral dan juga vitamin. Dan yang paling penting juga baunya enak, rasanya enak. Jadi aku suka gitu kan. Jadi itulah yang kenapa aku pilih. Jadi buat kalian semua yang memang mau mendapatkan informasi mengenai nutrisi, langsung aja ke Facebook atau Instagramnya Support and Care. Oke, terima kasih. Semoga info dari Mbak Feby bisa bermanfaat ya bagi para pejuang kanker yang masih terus berjuang dalam terapi, maupun untuk viewers Halo Dokter yang keluarganya merupakan seorang pasien kanker. Wah, nggak terasa nih, udah lumayan lama juga kita ngobrol-ngobrol nih Mbak. Nggak terasa banget ya. Seru banget ya. Seru banget.
Wah, nggak terasa juga nih, udah lumayan lama ya kita ngobrol-ngobrolnya. Ada berbagai informasi bermanfaat yang bisa kita dapatkan di All Talks episode kali ini bersama Feby Febiola. Seperti alasan pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi bagi pasien kanker, jenis nutrisi apa saja yang penting, lalu solusinya gimana supaya memenuhi kebutuhan nutrisi untuk pasien kanker yang mengalami gangguan makan. Jadi, sebagai penutup, coba saya simpulkan ya untuk perbincangan kita kali ini. Seringkali para pejuang kanker mengalami berbagai kendala makan. Padahal nutrisi itu penting untuk mendukung keberhasilan terapi dan juga proses pemulihan. Lalu, terapi nutrisi juga bermanfaat untuk tetap menjaga berat badan pasien tetap ideal, mengembalikan jaringan tubuh yang hilang atau rusak akibat kanker, dan juga sebagai cadangan energi tubuh supaya pasien kanker tetap kuat untuk menjalani terapi pengobatan dan juga sekaligus membantu meringankan efek samping dari pengobatan yang dijalani dan yang tidak kalah penting memenuhi kebutuhan supaya optimal sehingga mencegah terjadinya malnutrisi atau kekurangan gizi. Saat seorang pejuang kanker masih bisa mengonsumsi sesuatu atau punya golden moment seperti Feby Febiola, harus dimanfaatkan dengan baik dengan memberi nutrisi yang optimal. Makan apa saja bagi pasien kanker selagi nafsu makannya baik memang diperbolehkan. Tapi akan lebih baik lagi bila konsumsi nutrisi optimal lah yang diutamakan. Nah, untuk mewujudkan bisa melalui makanan sehari-hari ataupun melalui oral nutritional supplementation atau ONS yang kaya akan nutrisi. Lalu, komponen nutrisi yang perlu diperhatikan pemenuhannya adalah salah satunya EPA, yang merupakan jenis asam lemak omega 3, karena nutrisi ini bersifat antiinflamasi atau peradangan, meningkatkan nafsu makan, serta perbaikan massa otot dan berat badan untuk tercapainya status gizi yang optimal. Serta jangan lupa, asupan protein yang cukup juga bermanfaat bagi pembentukan massa otot. Silakan konsultasikan lebih lanjut dengan dokter Anda terkait ONS yang mengandung tinggi EPA dan tinggi protein tersebut ya. Nah, segitu dulu ya Allo Talks episode nutrisi optimal sebagai faktor keberhasilan terapi kanker. Terima kasih banyak buat Feby Febiola yang sudah sharing pengalamannya melawan kanker hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Feby, thanks banget ya udah mampir dan cerita bareng di Allo Talks, sharing cerita, pengalaman, dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan ini akan sangat bermanfaat untuk para pejuang kanker yang menyaksikannya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya, stay safe dan sehat selalu. Nah, kalau kamu punya saran topik apa lagi yang mau dibahas di Allo Talks selanjutnya, komen di bawah ya. Terus, kalau kamu mau tanya-tanya seputar topik kesehatan, kamu bisa loh tanya dokter langsung di aplikasi Allo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan komen ya, share dan juga subscribe. Hidup sehat bersama Allo Dokter.